silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk membahas tentang fiqh salat, yang buku kajian kita adalah kitab yang paling basic saya kira dalam madzhab Syafi'i yang nanti kita kembangkan, yaitu kitab Matan Taqrib atau disebut dengan Matnul Ghaih wa Taqrib atau Ghayatul Ikhtisar atau seringkali disebut dengan Taqrib, begitu saja. Ya, akan saya buka buku kita yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Saya mohon izin Pak Agus untuk share screen. Iya, silakan. Apa sudah dapat? Sudah ya? Oh, maaf, ini salah file. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan praktek salat antara laki-laki dan perempuan. Faslun, fasal. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Dan wanita atau perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal. Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Yang pertama, laki-laki kalau sujud yujafi mirfaqai, sujud dan rukuk tentunya, yaitu yujafi, mengangkat, melebarkan mirfaqaihi, 2 sikunya, an jambaihi, dari lambungnya. Wa yuqillu batnahu, yuqillu itu mengangkat, batnahu, mengangkat perutnya, an fakhidaihi, dari kedua pahanya, fir ruku'i was sujudi, dalam rukuk dan dalam sujud. Jadi ini posisi laki-laki dalam rukuk dan dalam sujud. Wa yajharu fi mawadhi'il jahri, lelaki yajharu, mengeraskan bacaan, fi mawadhi'il jahri, di tempat-tempat di mana salat itu dibaca dengan keras bacaannya. Salat-salat malam, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Berikutnya, wa idza nabahu syai'un, wa idza nabahu syai'un fi shalat, dan apabila imam salah dan ingin mengingatkan sesuatu dalam salat, sabbaha, maka laki-laki itu mengucapkan subhanallah. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatih, dan aurat laki-laki itu antara pusatnya, wal rukbatih, dan lututnya. Ini laki-laki yang biasa kita sholat seperti ini caranya. Jadi tangannya diangkat dan direnggangkan, kemudian perut juga diangkat. Nah, yang perempuan, wal mar'atu, adapun yang perempuan, tadummu ba'daha ila ba'din, kalau yang perempuan tangannya dihimpitkan, mengimpitkan tangannya, mengingkipkan kedua sikunya ke dalam, ila ba'din, jadi dirapatkan, termasuk juga pahanya, semua dirapatkan. Wa takhfadu sautaha, wanita juga melirihkan suaranya, bihadratir rijalil ajanib, apabila ia salat di tengah-tengah laki-laki ajanib, laki-laki ajnabi, yaitu laki-laki yang bisa menikahinya, maksudnya bukan mahramnya. Wa idza nabaha syai'un fi sholati, dan apabila ia mengingatkan sesuatu yang salah dalam salat, saffaqat, dia menepuk kedua tangannya. Wa jami'u badanil hurrati aurah, dan seluruh badan, seluruh tubuh wanita yang merdeka itu adalah aurat. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wal amatu
karrajul. Adapun wanita hamba sahaya, maka auratnya seperti lelaki. Ini perbedaan cara sholatnya. Cuma sebelum kita bahas lebih lanjut, ada apa namanya? Kalau Bapak Ibu melihat di diskusi di internet atau apa namanya pengajian-pengajian di internet, ini fatwa ulama sejak dulu ya seperti ini. Laki-laki itu di beberapa hal itu berbeda dengan perempuan. Termasuk diantaranya adalah suaranya dikeraskan atau tidak, kemudian tata cara sujudnya. Tetapi ada fatwa-fatwa dari ulama-ulama kontemporer yang mengatakan bahwasanya perempuan itu sama semuanya dengan laki-laki. Baik sujudnya pun sama dengan laki-laki. Tidak ada yang membedakan kecuali dengan dalil. Adapun kalaupun ada dalil itu dinyatakan sebagai dalil yang dhaif sehingga tidak digunakan. Nah, pertanyaannya, apakah ulama-ulama fikih sejak dulu itu keliru atau bagaimana? Maka akan kita diskusikan di memulai kajian kali ini. Mungkin akan saya bukakan satu link yang membahas tentang cerita dari apa namanya ini posisi sujud perempuan ini. Pertama tentang posisi sujud, dan nanti akan kita bahas juga meskipun tidak berkaitan langsung dengan kajian ini, tapi berkaitan dengan metodologi memahami hadis. Pertama adalah bahwasanya memang hadis-hadis yang menyatakan bahwa perempuan itu kalau sujud menghimpitkan badannya itu memang dhaif. Tetapi sahabat-sahabat Nabi, termasuk di antara adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, itu menganjurkan seperti itu. Kita lihat contoh-contohnya di sini. Misalkan mungkin ada Bapak yang membaca kitab ya, mungkin bisa dibaca silahkan. Babu ini dalam apa namanya Musannaf Abdul Razak. Oke silakan Pak Agus, ada yang itu mungkin volunteer membaca. Wah, Arab gundul begini. Di antara hadirin, hadirat silahkan. Ada yang biasa membaca Arab gundul di antara hadirin? Masih belum ada respon nih, Pak. Oke, nanti apa ya? Saya baca, kalau ada yang salah mau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Musannaf Abdul Razak, babu takbiril mar'ati biyadaiha. Bab tentang takbir perempuan. Bagaimana tangannya? Wa qiyamul mar'ati, berdirinya wanita, wa ruku'ya wa sujudiha, rukuknya dan sujudnya. An Ibni Juraij qala qultu li Atha, dari Abdullah bin Juraij, aku katakan kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah itu seorang tabi'in ya. Atushirul mar'atu biyadaiha karrijali bitakbir. Apakah perempuan itu ketika takbir dia sama dengan laki-laki? Qala la tarfa' bidzalika yadayha karrijal. Jangan terlalu mengangkat seperti laki-laki. Wa asyara fa khafadha yadayhi jiddan. Dan beliau memberikan contoh, dan perempuan itu kalau mengangkat rendah saja. Wa jama'ahu ma ilaihi. Wa qala inna lil ma'ati hay'atun laysat lirajul. Kemudian Atha mengatakan bahwa perempuan itu hay'ah, tata caranya laysat karrajul, tidak seperti laki-laki. Ini tentang tangannya tadi. Jadi tidak, intinya perempuan itu terjaga. Dalam bahasa Arab as-satr, tertutup. Jadi dalam cara sholat pun sama. Di antaranya adalah mengeraskan bacaan dan melirihkannya. Kalau laki-laki mengeraskan, kalau perempuan tidak. Termasuk juga kalau haji, yaitu ketika talbiyah. Laki-laki mengeraskan, perempuan tidak mengeraskan. Nah, kita lihat cara sujudnya di sini. An Ma'mar anil Hasan wa Qatadah. Ini Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Qala, idza sajadatil mar'atu. Jadi ini kata-kata ulama-ulama salaf semua. Idza sajadatil mar'atu, kalau perempuan sujud, fa innaha tandammu mastata'at. Maka dia menghimpitkan
badannya semampunya. Wala tatajafa likai la tarfa'u ajizataha. Jangan kemudian dia angkat sampai likai la tarfa'a ajizataha. Sehingga nanti minta maaf pantatnya itu tidak ke atas, tidak terlalu naik. Sampai seperti itu. Wa Ibnu Juraij an Atha, dari Ibnu Juraij dari Atha. Atha ini murid Abdullah bin Abbas. Tajtami'ul mar'atu idza raka'at tarfa'u yadayha ila batniha. Perempuan itu kalau ruku tarfa'u yadayha ila batniha wa tastami'u mastata'at. Jadi tangannya itu dia angkat tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian menghimpun. Jangan terlalu lebar, tangannya itu tidak melebar. Laki-laki melebar, yujafi. Jadi antara pinggang ini dengan siku itu dilebarkan. Faida sajadat faltandamma bi yadaiha ilaiha. Kalau dia sujud faltandamma, maka hendaklah wanita itu menghimpitkan kedua tangannya ke tubuhnya, ke perutnya itu. Ini berikutnya tentang sujud di Musannaf Ibnu Abi Syaibah tentang sujud. Ini dari Ali bin Abi Thalib. Haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq dari Haris dari Ali bin Abi Thalib qala idza sajadatil mar'atu faltahtafir wal tadumma fakhidaiha. Perempuan itu kalau sujud maka menghimpitkanlah dan hendaklah dia itu menghimpunkan kedua pahanya. Jadi tidak dibuat lebar. Kemudian dari Al-Hasan Al-Basri juga an Hisham anil Hasan qala al-mar'atu tatammu fi sujud. Perempuan itu menghimpitkan badannya ketika sujud. Jadi riwayat-riwayat ini sangat banyak, termasuk di antaranya adalah dari Abi Dawud. Imam Abi Dawud yang memiliki kitab Sunan itu. Kemudian di Masail Abi Dawud, Sa'altu Ahmad anil mar'ah kaifa tahsud. Ini di malam Madzhab Hambali, Imam Ahmad ditanya. Aku tanya kepada Imam Ahmad, kaifa tahsud? Bagaimanakah cara dia sujud? Qala, Imam Ahmad menjawab, tadummu fakhidaiha. Perempuan itu menghimpitkan pahanya. Qultu li Ahmad, aku tanya lagi kepada Imam Ahmad, fajulusuha mislu julusul rajul. Apakah duduknya sama dengan laki-laki? Qala la, tidak. Qala al-Imam Malik rahimahullahu fi Nawadir Ibn Abi Zaid. Imam Malik berkata seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Imam Malik mengatakan tajlisul mar'atu ala warikihal aisar. Wanita itu kalau duduk di atas warik, di atas pantatnya yang kiri, sama dengan ketika kita duduk duduk ketika duduk tahiyat akhir. Wa tadau fakhidhal yumna 'ala al-yusra wa tadammu ba'daha ila ba'din. Meletakkan kakinya yang kanan di atas yang kiri. Wa tadammu ba'daha ila ba'din biqadri taqatiha. Kemudian tangannya, kedua pahanya itu dihimpitkan semampunya. Wala tufarrij fi ruku'in wala sujud. Tidak boleh merenggangkan tangan ataupun kakinya fi sujud, di dalam sujud. Ini fatwa dari Imam Malik. Sang Imam Syafi'i. Qala al-Imam Syafi'i. Ini yang menjadi sumber utama dari bacaan kita pada yang tadi saya baca dalam kitab Matan Takrib. Ini asalnya dari sini. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah di Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani itu murid beliau yang beliau meringkas kitabnya Imam Syafi'i yaitu kitab Al-Um. Wala farqa bainal rijali wan nisa'i fi amali shalah. Hukum asalnya tidak ada perbedaan dalam perbuatan salat antara laki-laki dan perempuan. Illa annal mar'ata yustahabbu laha an tadamma ba'daha ila ba'din. Akan tetapi perempuan itu yustahab, dianjurkan agar dia itu menghimpitkan
ba'daha ila ba'din, anggota tubuhnya, wa alla tulsiqa batnaha fi sujud bi fakhidaiha wa antul siqabatha fi sujud bi fakhidaiha. Perutnya itu dirapatkan dengan kedua pahanya ka astari mayakun, dengan cara yang sangat-sangat rapat sehingga perempuan terjaga. Wa uhibbu dzalika laha fi ruku', dan aku juga suka seperti itu bukan hanya di sujud tetapi di ruku', wa fi jami'i amalis shalah, dan di seluruh amal perbuatan salat. Nah, di sini. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau di akhir-akhir ini ada misalkan kajian-kajian yang mengatakan bahwasanya itu semua tidak ada dalilnya. Kalau dikatakan tidak ada dalil, ya sebetulnya dalil itu banyak. Dalil itu banyak. Nah, akan tetapi yang jadi masalah, dalil itu dalam kategori misalkan hadis mursal. Hadis mursal itu adalah hadis dhaif. Nah, apakah semua hadis dhaif itu tidak diamalkan atau tidak? Ini perlu pembahasan yang lebih detail sebetulnya dalam mengaji tentang fikih. Jadi hadis dhaif itu terbagi menjadi sekian banyak jenis. Mungkin untuk muqaddimah ini biar kita tidak keliru nanti memahami bab-bab fikih, akan saya buka satu slide yang berkaitan dengan ini. Ini saya kemarin mengisi ini tapi nggak apa-apa. Saya buka sebentar. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Apa hukum seseorang itu mengamalkan hadis dhaif? Perlu kita ketahui bahwa hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang sahih. Jadi hadis sahih itu ada 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus sambung. Yang kedua, perawinya itu perawi yang adlin, perawi yang penuh integritas. Tidak kita lihat dia berdosa atau banyak dosa, orang soleh lah itu ya. Orang bisa dipercaya, itu syarat kedua, perawi itu. Yang pertama tadi sanadnya sambung, jadi tidak ada yang terputus. Mulai dari Nabi sampai ke dia itu semuanya sambung, berjumpa langsung. Kemudian yang kedua, tadi perawinya adil, orang yang adil, orang yang punya integritas. Tidak ada cacat dalam agamanya. Dalam akhlaknya juga tidak ada cacat. Orang yang baik, orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, orangnya itu di samping orang yang punya integritas, dhabit. Dhabit itu memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Jadi hafalannya di atas rata-rata. Penghafal. Cerdas dan hafal. Yang ketiga, yang keempat, min ghairi syudzudin. Periwayatannya itu tidak syad, tidak nyeleneh. Maksudnya tidak berbeda dengan orang-orang yang soleh lainnya. Tidak berbeda dengan orang-orang terpercaya lainnya. Jadi kalau misalkan ada perawi, ada jumlahnya 10 misalkan. Semua mengatakan bahwasanya KLCC, Menara Petronas itu kembar 2. Tiba-tiba ada satu orang perawi mengatakan menara KLCC itu satu saja, satu menara. Meskipun dia soleh, hafalannya bagus, maka riwayat itu kita tolak. Sebab bertentangan dengan periwayatan yang lain. Itu yang syarat keempat. Harus tidak ada syad dalam periwayatannya. Yang kelima, min ghairi illah, wala illah. Tidak ada illat. Illat itu penyakit tapi dalam, Pak. Jadi ini tidak bisa diketahui kecuali para pakar-pakar hadis. Ibarat orang yang ada penyakit dalam, dari luar kita tidak tahu kalau dia sakit. Tapi setelah dites di laboratorium, melalui darahnya, kencingnya, dan seterusnya, maka akan ketahuan dia punya sakit apa. Nah ini agak repot untuk dijelaskan yang kelima ini. Saya ulang kembali, syarat hadis sahih adalah apabila hadis itu memenuhi 5 kriteria. Yang pertama adalah sanad yang sambung. Yang kedua, orang itu adil. Perawinya adil. Yang ketiga, dhabit, kuat hafalan. Yang kelima, yang keempat, tidak syad, tidak nyeleneh. Yang kelima, tidak ada ilat dalam hadis itu.
jika tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka bisa hasan atau bisa dhaif. Ini muqaddimah dulu tentang hadis sahih itu apa. Kemudian berikutnya, minta maaf agak kurang sehat. Oke. Ini ada satu kitab yang kita lihat di sini namanya Tadribur Rawi. Ini kitab namanya kitab Mustalah Hadis, kitab tentang ilmu Mustalah Hadis. Yang merupakan syarah dari kitab Imam Nawawi. Minta maaf ya Pak, agak kurang sehat dari beberapa hari. Semoga Ustaz cepat sembuh. Jadi kitab ini, kitab Tadribur Rawi, ini kitab mustalah yang cukup advance gitu. Beliau mengatakan tentang hadis dhaif. Hadis dhaif itu dibagi-bagi. Ada yang membagi sampai, saya akan sebutkan intinya saja nih kalau kita baca panjang ya. Jadi hadis dhaif itu bukan satu hadis dhaif itu saja. Ada membaginya menjadi 42. Ada membagi sampai 63. Ada membagi sampai 81. Bahkan ada yang membagi sampai 129 jenis dhaif. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, di masyarakat kita, masyarakat umum, bahkan di kalangan para asatidz sekalipun, siapa yang bisa mengetahui jenis-jenis ini dengan detail? Seringkali ketika kita mendengar, oh ini hadis dhaif, langsung kita terima, ini hadis dhaif. Tapi kita tidak tahu jenisnya apa, lemahnya itu apa. Ibarat orang sakit, oh ini orang ini sakit, kita tinggalkan, kita jauhi misalkan, atau bagaimana. Tapi sakitnya apa? Jadi, maka kelemahan hadis itu berbeda-beda. Ibarat orang sakit, ada yang sakit seperti saya ini, masih bisa bicara seperti sekarang, masih bisa mengisi pengajian. Sakit juga. Tapi ada juga yang sakit sampai stroke. Ada juga yang sakit nggak bisa bergerak, sudah koma. Terhitung sakit juga. Nah, hadis dhaif pun begitu. Ada juga hadis yang dhaif, biasa. Ada yang dhaif jiddan, lemah sekali. Ada yang wahi, ada yang mungkar. Itu semua jenis-jenis apa hadis dhaif. Sehingga kadang-kadang sangat berbahaya apabila kita memvonis satu hadis dengan kata-kata dhaif tanpa diberikan penjelasan. Nah, ini akan saya singkat saja. Nah, di kitab-kitab yang beredar di masyarakat sekarang ini, minimal ini yang diajarkan di sekolah-sekolah agama atau di kampus-kampus agama, S1 biasanya, itu membagi hadis dhaif itu dalam jumlah 20-an lah gitu ya. Itu jenis hadis dhaif. Itu pun dari, coba kita lihat di sini, kita lihat kenapa dhaif. Ada yang dari sanadnya. Kalau dari sanadnya, maka terbagi-bagi. Apabila yang jatuh atau yang tadi kan kita sebut, hadis sahih itu sanadnya harus sambung. Nah kalau putus, ya kita lihat putusnya di mana. Kalau yang putusnya itu di sahabat, maka menjadi hadis mursal. Kalau putusnya di tabi'in menjadi hadis munqati dan seterusnya. Ini kita lihat nih, ada banyak sekali jenis-jenisnya. Putus sanad pun ada yang mu'allaq, ada mursal, ada mu'dhal, ada munqati, dan ini beda status nanti apa. Kemudian kalau kelemahannya itu di perawinya, kita lihat dulu perawinya ini kenapa kita kategorikan sebagai lemah. Kalau dia itu pendusta, maka maudhu. Kalau dituduh berdusta, belum tentu berdusta, tapi dituduh berdusta. Atau fasik, atau orang itu bid'ah, atau orang itu tidak dikenal. Jadi perawi hadis tapi namanya anonimus misalkan ya, dari nama alias atau apa itu, tapi nggak dikenal, ini siapa. Padahal sebagai perawi membawa hadis semestinya orang itu dikenal jati dirinya siapa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka
kita kadang-kadang harus sangat hati-hati mendengarkan ceramah atau membaca buku, kemudian mengatakan, oh ini hadis yang dhaif. Ya kita tanya dulu, ini dhaifnya di mana? Sebabnya apa? Oke, akan saya sambung berikutnya. Kemudian kalaupun dhaif ini jenis yang apa? Apakah itu jenisnya dhaif atau dhaif jiddan, lemah sekali, atau mungkar, atau apa gitu ya. Bahkan naudzubillah ada juga yang hadis yang kategori pertama. Namanya hadis mudha'af. Yang hadis itu diperselisihkan. Yang satu ulama mengatakan sahih, ulama lain mengatakan dhaif. Sehingga akan sangat berbahaya apabila menyamaratakan dhaif untuk semua jenis hadis yang disebut dhaif. Harus ada penjelasan detail. Oleh karena itu, maka apakah semua hadis dhaif harus ditolak? Jika ini menjadi menjadi satu metodologi, maka akan sangat berbahaya. Kalau seluruh hadis dhaif dibuang, ditolak, tidak dianggap sebagai hadis, maka sangat berbahaya. Mengapa? Sebab hadis-hadis dhaif itu apabila berhimpun dan saling menguatkan dengan syarat tertentu, maka hadis dhaif tadi itu bisa naik derajatnya menjadi hadis hasanun li ghairihi, yang saya beri tanda kuning itu. Jadi hadis hasan li ghairihi yang bisa dibuat sebagai hujjah. Berikutnya lagi. Nah ini singkat saja Pak untuk membahas ini. Nah, yang paling bahaya lagi adalah menyamaratakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Jadi orang digiring untuk menyamakan dhaif itu sama dengan palsu. Atau menyikapinya sama. Yang dhaif sama dengan palsu. Nah, kalau ini dijadikan sebagai metodologi, maka sangat-sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab dari dulu ulama tidak ada yang seperti itu. Ulama mengatakan dhaif ya dhaif. Palsu ya palsu. Palsu itu bukan hadis. Kalau palsu memang bukan hadis. Itu bukan bahasan kita. Yang kita masukkan ini hadis dhaif. Nah, maka di sini para ulama muhaddisin, fuqaha, usuliyin tidak ada yang menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Ratusan karya ulama muhaddis memuat hadis dhaif. Termasuk Imam Malik, tokoh pertama muhaddisin itu, Imam Malik itu, yang membukukan kitabnya dalam nama kitab Al-Muwatta. Dalam kitab Muwatta banyak hadis dhaif, hadis mursal. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad juga begitu, banyak hadis dhaif. Imam Bukhari juga begitu, tapi bukan dalam kitab Jami' Sahihnya. Kitab yang lainnya, Al-Adabul Mufrad, itu karya Imam Bukhari, juga ada hadis dhaifnya. Imam Abi Dawud, apalagi, itu juga banyak sekali hadis dhaifnya. Di dalam kitabnya itu kalau tidak salah seperti beliau sebutkan ada 600 hadis mursal yang putus sanadnya. Di sahabat tidak disebut. Ada lagi Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan berpuluh-puluh ulama lainnya, mereka memuat hadis-hadis dhaif dalam kitabnya. Dan mereka tahu hadis yang ditulisnya itu dhaif. Sehingga menyamaratakan status hadis dhaif dengan palsu itu adalah kesalahan fatal dan sangat membahayakan. Sebab apa? Sebab hadis-hadis dhaif itu terkadang diamalkan dalam hukum. Terkadang diamalkan dalam hukum. Kalau dalam bab fadilatul amal, jumhur ulama mengamalkan. Mungkin saya langsung pada kesimpulannya tentang fadilul amal. Nah, ini kitab yang terkenal di Indonesia, kitab Al-Adhkar, karya Imam Nawawi. Kitab Al-Adhkar itu kitab yang memuat tentang zikir-zikir, wirid-wirid, mulai dari bab tohara terus sampai berbagai macam zikir. Itu dihimpun oleh Al-Imam Nawawi, seorang muhaddis. Beliau meninggal tahun 1277 Masehi. Nah, dalam kitab beliau, kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan,
Mungkin ada Bapak Ibu yang membaca kitab, silahkan. Tadi Pak Agus mungkin ada sahabat-sahabat apa yang volunteer membaca. Ya, silakan yang biasa membaca kitab dengan Arab gundul. Kami serahkan ke moderator Pak Ustadz Muntaha. Dia nih kalau expert ya apalagi kita. Oke, silakan Pak Agus. Justru dari tadi saya sudah bilang, Ustadz, bahwa Arab gundul begini bingung juga ininya. Memang kalau Mas Devi ini biasa suka nembak. Silakan jika ada yang biasa membaca Arab Oke, gundul. kalau ada silakan. Jadi bab zikir ya, bab zikir-zikir. Ini apa namanya? Di bulan Ramadan dia apalah kan banyak fadilah-fadilah, fadilah baca Quran, fadilah doa, fadilah itu ya, fadilah mengamalkan ini, mengamalkan itu. Nah, biasanya hadis-hadis itu tidak memenuhi standar sahih, tapi standarnya dhaif. Nah, apakah yang dhaif itu dibuang? Nah, kita baca di sini karya Imam Nawawi. Qala al-ulama'u minal muhaddisina wal fuqaha'i wa ghairihim. Ulama-ulama telah berkata di kalangan para muhaddisin, fuqaha dan lain-lainnya. Yajuzu boleh, wa yustahabbu dan dianjurkan, al-amalu fil fadail, beramal dalam bab fadilah-fadilah, wat tarhibi dalam bab-bab motivasi-motivasi, atau at-tarhib atau warning-warning, peringatan-peringatan, perbuatan-perbuatan dosa, bil hadis dhaif, boleh dan dianjurkan untuk mengamalkan dengan hadis yang dhaif kalau dalam bab-bab seperti itu. Malam yakun maudhu'an, selagi tidak palsu. Nah itu. Kalau palsu lain lagi. Kalau palsu. Wa ammal ahkamu kal halali wal haram. Adapun hukum menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, wal bai'i, jual beli, wan nikahi dan pernikahan, wat talaqi dan talak, wa ghairi dzalika dan selain hukum-hukum ini, fala yu'malu fiha, tidak boleh pakai hadis dhaif, illa bil hadis sahih awil hasan. Yang boleh adalah bab hukum halal atau mengharamkan, yang boleh itu dengan hadis sahih atau hasan. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dalika, kecuali apabila untuk kehati-hatian. Kama idza warada hadisun dhaifun bi karahati ba'dil buyu' awil ankihah. Seperti misalkan kalau ada hadis-hadis dhaif yang dia menyatakan tentang makruhnya sebagian jenis jual beli atau nikah. Fa innal mustahabba ayyutanazzaha anhu walakin la yajib. Maka yang seyukyanya dibuat adalah ya hati-hati jangan terjerumus kepada yang makruh-makruh itu, tapi tidak wajib. Katanya kalau melakukan pun boleh. Yang belum mengatakan poin di sini. Wa innama dzakartu hadzal fasl bi annahu yaji'u fi hadzal kitabi ahaditsu anussu ala sihhatiha aw hasaniha aw dha'fiha aw husniha aw dha'fiha. Kenapa aku sebutkan ini, poin ini? Sebab dalam pasal ini, dalam kitab ini, akan aku sebutkan hadis-hadis yang aku tentukan di situ tentang derajat sahihnya, atau hasan, atau dhaif. Jadi artinya, hadis dhaif, menurut jumhur ulama, itu tidak diamalkan. Bahkan dalam bab fadail itu diamalkan. Nah, kalau tadi ini kembali ke kajian kita tentang apa? Tentang ini ya. Nah, tentang topik kita ini. Nah, perbedaan perempuan dalam sholat, dalam bab sujud itu ada hadis dalam riwayat Al-Baihaqi, hadisnya dhaif. Tetapi tidak cukup dengan hadis itu kalaupun dhaif, tetapi ada penjelasan-penjelasan dari para sahabat. Termasuk tadi yang saya sampaikan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan juga dari sekian banyak tabi'in. Tadi dari Atta, dari Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan banyak lagi. Yang mereka semua, ulama-ulama salaf itu mengatakan bahwa perempuan itu kalau sujud berbeda dengan laki-laki.
Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu kalau mendengar ada ceramah-ceramah yang mutaakhirin ya, orang-orang akhir yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja caranya, ya tidak perlu kaget gitu ya. Tidak perlu kaget. Kenapa? Karena mungkin patokannya tadi itu hadisnya dhaif dan dibuang semuanya. Oleh karena itu pemahamannya ujungnya akan seperti itu. Kalau hanya seperti itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kemudian mempersoalkan yang seperti ini. Yang jadi masalah adalah mempersoalkan ketentuan-ketentuan fikih yang sudah dibuat oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak. Kalau sekedar tidak setuju, nggak ada masalah. Sebab semuanya itu tidak masuk dalam rukun sholat. Baik perempuan itu merenggangkan tangannya atau menghimpitkan tangannya, itu semua tidak mempengaruhi rukun sholatnya. Sholatnya sah. Sholatnya itu sah. Merenggangkan seperti laki-laki juga sah, menghimpit juga sah. Tetapi yang seperti ini itu sudah ada semenjak zaman salaf dahulu. Bahkan semenjak, kalaulah hadis yang dari Rasulullah kita sebut dhaif, tapi para sahabat mengamalkan seperti ini. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Beliau-beliau semua mengarahkan seperti ini. Didukung oleh sekian banyak tabi'in. Jadi fikih itu terbentuk dari situ. Karena di kalangan salah seperti itu, maka dibuatlah standar seperti ini. Maka perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal dalam sholat. Yang pertama, posisi sujud dan rukuknya. Jadi kalau laki-laki ya sesuai dengan karakternya, laki-laki itu kelihatan gagahnya dalam sholat pun tetap begitu. Tangannya direnggangkan, sujud juga direnggangkan seperti itu. Nah, kalau perempuan seperti itu, sepertinya kok kurang pantas gitu. Sama dengan naik motor, Pak ya. Perempuan itu naik motor kan begitu ya. Naik motor kan kakinya itu ya lebar ya. Kalau perempuan tuh sepertinya kurang pantas seperti itu. Ini masalah kepantasan, Pak. Bukan perasaan, ada dari dalilnya ya. Nah, dari dalil itu sesuai untuk perempuan. Ketika sholat pun seperti itu. Dan ini bukan hanya ketika banyak orang, sendirian pun sama seperti ini. Bukan karena dilihat orang atau tidak, sendirian pun sama seperti ini. Itu perbedaan pertama adalah posisi ruku dan posisi sujud. Kalau laki-laki yuqillu batnahu an fakhidaihi, merenggangkan ya. Nah, ini pun kadang-kadang membaca hadis seperti ini itu pun dipraktekkan tanpa melihat situasi. Saya itu pernah sholat jamaah, Pak ya. Saya di sampingnya. Itu tangan sebelah saya itu mempraktekkan ini sampai akhirnya menguasai tempat saya itu. Ya, betul tapi salah itu. Itu kalau sendiri seperti itu bagus. Karena Rasulullah juga begitu. Tapi kalau jamaah, kan Rasulullah itu jadi imam, Pak ya. Rasulullah itu kan jadi imam, jadi sendiri seperti itu. Nah, kalau berjamaah semuanya seperti itu, berarti posisi kita harus berubah semua, harus renggang semua, sebab ini kan memakan space itu. Jadi kalau kita hitung lengan kita entah berapa senti kali 2, berarti sangat lebar kalau dibuat seperti itu. Jadi kalau berjamaah ya kita lihat situasi. Yang penting dia angkat tapi tidak usah kemudian direnggangkan. Jadi masalah kalau ngotot, Pak ya, itu bisa bertengkar ketika sujud itu. Itu kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah ya yang penting diangkat dan sesuai dengan lokasi yang tersedia di situ. Fil ruku' wa sujud itu bagaimana? Yaitu hanya dalam ruku' dan sujud. Wajharu fi mawadhi'il jahri, dan mengeraskan laki-laki ya, mengeraskan pada saat sholat jahriyah. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak melihat atau imam misalkan sholat kok kemudian tidak mengeraskan bacaannya, Bapak ikut misalkan sholat maghrib ya perlu diingatkan. Tetapi sholatnya itu sah. Mengeraskan itu hukumnya sunnah. Mengeraskan, melirihkan itu hukumnya sunnah. Kemudian apabila imam itu salah, maka laki-laki mengucapkan subhanallah untuk
mengingatkan gerakan-gerakan. Tapi kalau salah bacaannya diingatkan oleh yang di belakangnya. Oleh karena itu, sunnahnya sholat itu yang di belakang imam adalah orang-orang yang paling bagus hafalannya. Standar seperti imam. Agar apa? Agar imam itu tidak diingatkan dari jauh-jauh ya. Kadang-kadang ada juga jamaah yang mungkin nggak tahu fikihnya Pak ya. Dia di saf paling belakang, tiba-tiba nyaut gitu ya. Dan semestinya yang mengingatnya di belakangnya itu saja untuk menjaga situasi apa sholat jangan kacau itu. Jadi yang di belakang imam itu diharapkan orang-orang betul-betul hafid ya. Kalau emang standar di musola itu masih itu adalah yang dibaca 30 juz. Tapi kalau di musola-musola yang biasanya kecil-kecil, itu biasanya ya hafalan imamnya ya standar ya. Wadduha sampai An-Nas itu, dan itu mungkin insya Allah semua jamaah bisa di situ. Saya teringat tahun 96 ketika saya di Madinah. Saya menunggu salat maghrib itu sejak habis asar saya duduk. Saya sangat ingin di belakang Syekh Ali Al-Hudzaify. Saya duduk ya di situ, pas di belakang imam ya. Tiba-tiba ketika waktu menjelang maghrib itu datang rombongan ya. Jadi ada beberapa orang itu, 3 atau berapa itu datang. Saya disuruh minggir ya. Saya disuruh minggir. Tidak makomnya kamu di sini, apa? Bahasanya mungkin gitu ya. Kamu ini nggak level lah untuk di belakang Imam Masjidil Haram di Madinah itu, di Masjid Nabawi. Sebab apa? Ternyata di belakang imam itu ya, di Madinah, di Mekah itu semua hafid itu. Semuanya hafid, yang bukan hafid kelas biasa, hafid kelas advance semua itu, Pak. Bahkan muazzinnya itu dosen saya itu, Dr. Sami itu. Itu profesor itu. Profesor bidang fikih itu muadzin Masjid Nabawi. Sami Ad-Dulawi ya, nama beliau itu. Itu dosen saya mengajar fikih itu. Itu level dunia semua itu ketika di belakangnya. Nah, itu tujuannya adalah agar ketika imam salah itu langsung ada yang membetulkan dari belakang itu. Jangan sampai saut-sautan nanti sholat jadi gak khusyuk. Sebab nanti imam itu Pak ya, imam itu kalau salah membaca, kemudian yang mengingatkan saut-sautan itu bingung, maka menambah kacau. Dan juga bagi kita semua, kalau emang tidak punya hafalannya mantap, nggak usah kemudian coba-coba dalam sholat. Mungkin baru belajar hafalan apa, itu surat baru, jangan pernah praktekkan dalam sholat. Nanti kalau salah itu, bukan hanya imamnya nggak khusyuk, semua jamaah jadi nggak khusyuk, hilang khusyuknya. Jadi mengacaukan sholat jamaah itu bahaya. Sehingga kalau emang hafalannya kula a'udzu birabbinas, bacalah itu. Mantap dengan itu, nggak ada masalah. Jangan sampai kemudian kita mencoba-coba untuk sholat dijadikan sebagai uji coba. Uji coba hafalan. Kalau sendirian silahkan. Tapi kalau sudah bersama jamaah, itu bahaya. Sebab imam itu menanggung sholat seluruh jamaah. Nah, jadi apa adanya semampu kita dalam bab imam ini. Jangan sampai memaksakan diri. Hafalannya masih gota-gratul ya, masih belum lancar, tiba-tiba dicoba di situ. Wah, jadi imam itu nggak mudah. Pas di tengah-tengah baca surat salah, itu langsung salah luar biasa nanti itu. Harus betul-betul fasih dan dibacakan dulu ke orang lain, dicoba sekian kali baru akhirnya bisa mantap untuk dijadikan sebagai bacaan sholat berjamaah. Oke, tadi itu cara mawadhi'il jahri, mengeraskan ketika harus mengeraskan. Untuk perempuan tidak. Perempuan tidak mengeraskan bacaan kecuali apabila dia sendiri di rumah atau mungkin di rumah bersama famili dekatnya yang tidak ada orang luar. Nah, itu dia sholat dengan mengeraskan bacaannya. Ini berkaitan dengan suara perempuan. Suara perempuan itu bisa mengganggu konsentrasi ya. Bisa mengganggu konsentrasi laki-laki. Apalagi kalau dalam sholat misalkan ya. Jadi sholat itu
situasi di mana hubungan hamba dengan Allah itu harus jauh sekali dari potensi-potensi yang naudzubillah ada syahwat. Ya. Dijauhkan semuanya. Nah, sehingga suara perempuan yang dianggap itu sebagai salah satu penyebab munculnya syahwat seseorang itu ditiadakan. Jangan ada suara perempuan. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah. Kalau ada kesalahan imam dalam gerakan, maka yang makmum laki-laki bertasbih subhanallah. Kalau perempuan menepuk, tapi menepuknya itu begini. Apa namanya? Tangan kanan kita yang perempuan dan perempuan menepuk ini punggung tangan ini yang kiri, begitu caranya menepuknya seperti itu. Bukan begini. Kalau begini, kalau kemudian begini terus kemudian teringat tepuk pramuka, batal itu, Pak. Nah, itu sudah perbuatan yang kecuali kalau dia tidak tahu hukum. Oh, saya mendengar ceramah misalkan kalau ada imam salah kemudian kita ingatkan begini gitu ya. Nah, itu kalau dia tidak tahu maka sholatnya sah. Tapi kalau tahu, sebab apa? Lazimnya dari dulu sampai sekarang ini tepuk yang seperti ini bukan tepuk untuk apa namanya hal-hal yang ini identik dengan ya permainan apa gitu ya. Artinya tidak sesuai untuk sholat. Wa auratul rajuli ma baina surati wa rukbati. Dan aurat laki-laki itu antara pusatnya hingga lututnya. Ini aurat apa? Laki-laki. Tentang aurat ini kalau laki-laki jarang sekali pelanggaran tentang aurat. Laki-laki secara umum melebihi standar kalau dalam bab aurat ini. Minimal sehari-hari ya kita pakai kaos, pakai apa? Pakai baju, pakai celana. Tertutuplah aurat laki-laki. Dan yang perempuan ini perlu apa? PR yang lama untuk perempuan. Berikutnya yang untuk perempuan tadi wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Perempuan itu mendekatkan, dumu itu menghimpitkan. Ba'daha tangannya itu ke ba'din, ke satu lainnya ke yang lainnya. Jadi tangannya ini dihimpitkan. Wa takhfidu sautaha, dan dia itu takhfidu sautaha, melirihkan suaranya. Maka tidak ada azan untuk perempuan. Bi hadrat rijal, apabila dia di kalangan laki-laki al-ajanib yang haram, yang ajanib itu maksudnya yang dia boleh menikahi. Perempuan laki-laki ajnabi itu laki-laki yang boleh menikahi dia. Artinya yang bukan mahramnya. Wa idza nabaha syai'un fi sholati, apabila ia ingin mengingatkan sesuatu dalam salat, safaqat, maka dia menepukkan tangannya. Wa jami'u badanil hurrati aurah, dan seluruh badan, seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, illa wajaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wal amatu karrajul, adapun amah hamba sahaya itu seperti laki-laki. Ini dalam bab aurat perempuan ini wajah dan kedua telapak tangan ini ada di wajahnya perbedaan pendapat, yaitu muka. Apakah muka itu aurat atau tidak? Ini ada 3 lah mungkin ya. Yang pertama adalah kaki. Saya nggak tahu di Norwegia. Mungkin Bapak Ibu kalau ada jamaah perempuan ya dari Pakistan, India, Bangladesh, Cina atau Turki, wallahu alam. Apakah ada di antara ibu-ibu itu kalau sholat kemudian kakinya terbuka? Kaki ini maksudnya itu telapak kakinya itu terbuka. Kemungkinan ada. Gitu. Tapi kalau jamaah dari Indonesia, Malaysia sepertinya tidak akan ada. Sebab yang boleh nampak dalam sholat itu hanya muka dan kedua telapak tangan. Bahkan saking hati-hatinya zaman dulu ya, di mukena orang-orang Indonesia itu sampai tangannya pun tertutup. Sampai tangannya pun tertutup, begitu rapatnya menjaga aurat itu. Dan mukena itu akan selalu panjang, menjuntai ke bawah menutup kaki. Itu mukena yang kita kenal di zaman dulu.
sekarang ini pun muncul banyak jenis mukena ya. Dulu tahun berapa itu? 2006, 2008 itu sampai ada mukena perempuan tuh. Ada gambar Dora, ada gambar apalah. Saya kira perlu dikoreksi lah itu ya. Mukena itu yang sopan, yang layak, tidak ada gambar-gambar lah. Minimal polos. Warna yang paling bagus ya putih itu sudah bagus. Warna putih bersih dan seterusnya. Kalaupun tidak putih, ya warna lain yang tidak mencolok, tidak artinya sesuai dengan kondisi sholat. Itu tentang aurat tadi, muka dengan apa? Itu aurat perempuan yang tidak termasuk aurat, muka dan telapak tangan. Tetapi ada juga yang punya pendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Maka seluruhnya ditutup. Ada banyak diskusi, ya. Mungkin singkatnya seperti ini. Yang mengatakan bahwa wajah itu adalah aurat itu tentang Rasulullah SAW diminta untuk membuat hijab penutup. Jadi istri-istri beliau tidak nampak oleh laki-laki. Kemudian di saat yang sama penyebab fitnah itu adalah wajah. Wajah itu menjadi penyebab fitnah, artinya sumber fitnah. Dikhawatirkan seseorang melihat wajah lawan jenis kemudian menjadi fitnah, menjadi ujian dalam hidupnya. Karena itu wajah ditutup. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Tapi ada juga peristiwa, misalkan peristiwa yang kesimpulannya wajah tidak aurat, yaitu ada beberapa peristiwa. Yang pertama, ketika Rasulullah sedang di satu majelis, tiba-tiba datang perempuan. Perempuan itu datang, kemudian menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi. Menawarkan dirinya agar Nabi mau menikahinya. Dan sahabat-sahabat melihat mukanya perempuan itu. Ada menyebutnya mukanya ada kemerah-merahan dan seterusnya. Artinya saat itu wajah perempuan itu terbuka. Itu satu. Kedua, perempuan kalau haji itu bahkan termasuk di antara yang membuat orang itu melanggar adalah ketika menutup muka. Maka perempuan ketika haji itu mukanya terbuka, kemudian telapak tangannya terbuka. Nah, itu pun dalil yang menunjukkan bahwa pada saat ibadah yang dipastikan ada laki-laki, ada perempuan, tetapi dalam hukum-hukum fikih perempuan membuka wajahnya. Nah, itu pun dalil bahwasanya wajah itu tidak termasuk aurat. Bagaimanapun juga itu masalah khilafiyah yang perempuan itu mukanya aurat atau tidak, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang terakhir tadi yang pertama mengatakan wajah bukan aurat, yang kedua wajah aurat, yang ketiga telapak kaki. Jumhur madhab dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali semua sepakat bahwa kaki perempuan itu aurat. Telapak kaki perempuan itu aurat, yang tidak boleh terlihat. Kecuali di madhab Hanafi. Di madhab Hanafi, kaki itu disamakan dengan ini, telapak tangan ini. Dikiaskan, disamakan. Sebab fungsinya sama. Sering digunakan, sulit untuk ditutup ketika dalam kondisi tertentu. Sehingga disamakan dengan hukum telapak tangan itu. Tapi untuk kehati-hatian, biar sholat kita itu tidak jadi masalah, maka kita mengikuti mazhabnya jumhur, yaitu kaki itu ditutup. Kaki itu ditutup. Yang kedua juga agar terhindar dari fitnah, dari ujian-ujian yang tidak diharapkan, terutama di dalam sholat. Tapi kalau seandainya ada perempuan sholat seperti itu, maka dalam mazhab Hanafi sholatnya itu sah, dihukum sebagai sholat yang sah. Ini berkaitan dengan perbedaan laki-laki dengan perempuan. Jadi sekali lagi berkaitan dengan 5 poin ini, yang pertama yaitu posisi sujud. Kalau kita cari dalil dari sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih, memang tidak ada. Yang ada itu namanya hadis mursal. Hadis yang bukan tidak ada, ada tapi mursal. Mursal itu tidak dari sahabat.
tapi dari tabi'in, putus sahabatnya itu. Tetapi hadis mursal itu tidak selamanya dibuang. Hadis mursal itu para ulama berselisih pendapat. Dan jumhur ulama mengatakan itu dipakai. Jumhur ulama mengatakan hadis mursal itu digunakan. Nah, di samping itu, pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu menghimpitkan tangan dan pahanya ketika sujud, itu fatwa-fatwa yang dihimpun dari fatwa-fatwa para sahabat, termasuk dari Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi Muhammad, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi juga. Yang mereka berdua itu ditengarai sebagai ulamanya para sahabat. Oleh karena itu, yang seperti ini pendapat salafus saleh. Pendapat dari salafus saleh. Yang kedua, juga ada hadis tadi yang disebut hadis yang mursal. Yang hadis mursal itu jumhur ulama memakainya. Yang terakhir, perempuan, baik dia itu menghimpitkan tangannya atau tidak, sholatnya tetap sah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan sah tidaknya sholat, ini tidak mempengaruhi. Jadi mau menghimpitkan sebab ini tidak termasuk dalam rukun. Berbeda kalau sudah masuk dalam babak rukun yang sebelumnya, maka jadi masalah kalau meninggalkan rukun. Ini bukan rukun. Lebih kepada adab-adab dalam sholat, biar perempuan itu lebih sopan dalam sholat. Jadi kalau perempuan misalkan sholat kemudian tangannya itu gagah, itu kurang pantas. Gitu. Dilihatnya seperti itu, bukan masalah perasaan, tapi karena dalil-dalil yang disebutkan di kalangan para sahabat tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu masih berapa lama, Bapak Agus? Saat ini jadwalnya sebetulnya sudah masuk ke diskusi, Ustaz. Tapi kalau misalnya masih ada yang dibahas, kita bisa 10 atau 15 menit maksimum. Oke, mungkin ini sebentar aja Pak Edu ya. Ya. Faslun, walladhi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11. Ini enaknya kitab ini Pak ya, dijelaskan dengan detail. 1, 2, 3 itu. Pertama, al-kalamul amad. Perkataan yang disengaja. Meskipun hanya satu kata. Saya kalau di Malaysia Pak ya, kadang-kadang WhatsApp ke kawan-kawan itu, saya soalnya panjang atau memberikan pernyataan panjang, dijawabnya K. Kata-kata K aja Pak. Maksudnya oke gitu. Ditulis K gitu saja. Itu meskipun satu huruf bisa dipahami, maka seandainya dalam ucapan sholat mengucapkan K, batal lah itu. Atau ya, 2 kata. Itu batal kalau dijadikan sebagai bahasa komunikasi. Wal amalul katsir, dan gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak, lebih dari 3. Gerakan yang kecuali apabila gerakan itu diperlukan. Contohnya kita pindah tempat gitu ya. Pindah tempat. Intinya sholat itu situasi di mana seseorang harus sangat terhormat dan menghormati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau melihat itunya maka posisi sholat itu posisi yang luar biasa. Harus dengan sangat hati-hati. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau seseorang menghadap raja misalkan, menghadap orang yang sangat penting, itu pasti gerakan-gerakannya hati-hati. Tidak seenaknya, tidak selengean lah bahasanya itu. Sopan, rapi. Nah, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap gerakan kita harus kita pertimbangkan apa maksudnya. Maka satu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang ketika sholat itu banyak bergerak, banyak gerakannya. Maka Rasulullah memberikan komentar, lau khasya'atil qulubu la khasya'atil jawarih. Kalau hati dia khusyuk, maka anggota tubuhnya bukan akan khusyuk. Jadi kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya bukan akan khusyuk. Matanya akan khusyuk, kemudian tangannya akan khusyuk, kakinya akan khusyuk. Kadang ada orang sholat itu gini, sambil ini gerakan kepala, gini tangan gitu. La khasya'atil qulubu, la khasya'atil. Ada yang begini. Nah, sambil sholat itu sambil
Terutama kalau sholat lama, sholat tarawih apa gitu. Al-amalul kasir. Nah, kecuali kalau perbuatan itu diperlukan. Contohnya misalkan ada apa namanya? Ada peristiwa yang kita perlu untuk segera berikan, Mas contoh. Depan kita ada kipas. Tiba-tiba ada anak kecil ya, anak kecil membawa pisau atau bawa apa, memasukkan itu ke kipas ya, kita perlu ambil itu. Kita perlu ambil apa namanya? Pisau itu dari anak itu. Sebab itu membahayakan. Atau pas lagi sholat handphone kita berbunyi, maka cepatlah untuk dimatikan. Sebab ketika handphone berbunyi apabila running itu namanya bunyinya itu suara-suara yang aneh-aneh atau tonnya itu lagu-lagu misalkan, pasti bukan hanya pemilik handphone terganggu, semua akan terganggu. Maka itu segera untuk apa namanya diselesaikan. Wal amalul kasir, itu perbuatan yang banyak. Wal hadas, yang ketiga adalah munculnya hadas, timbulnya hadas. Ini 4 itu salah terjemah, Pak ya. Timbulnya najis, padahal di situ hadas. Hadas itu beda dengan najis. Oh iya, nomor 3, berhadas, betul. Betul. Berhadas, itu hadas itu beda dengan najis. Saya ulang kembali, kalau saya sedang bersuci, saya sudah suci, sudah sholat tadi, sholat asar, kemudian tangan saya terkena kencing, anak atau apa, terkena kencing, maka wudhu saya tetap suci. Wudhu saya tidak batal, tapi tangan saya terkena najis, maka saya cucilah itu. Tangan saya cuci, sudah. Maka saya dalam keadaan suci. Itu beda antara najis dengan hadas. Nah, oleh karena itu yang membatalkan wudhu adalah timbulnya hadas, berhadas. Hadas ada 2, hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil diantaranya adalah apa namanya, buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu semua adalah apa namanya, hadas, peristiwa yang membuat kesucian seseorang itu batal. Atau dalam mazhab Syafi'i, sentuhan laki-laki dengan perempuan itu pun termasuk hadas. Yang keempat, kapan sholat batal? Timbulnya najis. Kalau muncul najis, darah misalkan, tiba-tiba apa namanya, mimisan, darah, atau luka kemudian darah keluar, tentu dimaafkan untuk yang kecil-kecil. Contoh, sariawan tuh kadang-kadang keluar darah tuh di bibir itu maafun anu, dimaafkan. Timbulnya hadas karena sesuatu yang sangat sulit untuk dihindarkan. Wangkisha fil aurah, dan terbukanya aurat. Kalau aurat terbuka, maka batalah. Kecuali apabila langsung ditutup. Saya kena angin, tertempa angin atau apa, langsung ditutup, maka tidak batal. Wa taghayyurun niyah, atau pas sholat niatnya berubah. Niatnya berubah. Niatnya bagaimana? Contoh, saya batal ke dalam hati, saya batalkan sholat ini. Maka batalah sholat itu. Ketika di hatinya membatalkan sholat. Taghayyurun niyah. Wastidbarul qiblah, dan membelakangi kiblah. Jadi maksud istidbar itu adalah tubuhnya. Tubuhnya membelakangi kiblat. Tapi kalau menoleh, itu tubuhnya masih menghadap kiblat kalau orang itu menoleh. Menoleh itu dimakruhkan tapi tidak membatalkan. Menoleh mukanya, Pak ya. Selagi badannya masih menghadap kiblat, maka salatnya masih sah, tapi dimakruhkan kalau menoleh. Wal aklu wasyurbu wal qahqah. Wal aklu, makan juga batal salatnya. Wasyurbu, dan minum juga batal salatnya. Wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak juga batal salatnya. Wal riddatu, dan murtad. Murtad juga apa namanya? Membatalkan salat. Ya, ini ada 11 hal yang apa namanya? Jika itu terjadi pada seseorang ketika salat, maka salat itu menjadi batal. Jadi
Yang pertama, al-kalamul amad, perkataan yang disengaja. Jadi dulu sholat itu masih bisa berbicara, boleh berbicara. Sampai turun ayat waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu dalam keadaan diam. Maka sholat itu syariat yang terakhir adalah dengan diam, tidak berbicara. Dulu sama dengan tawaf ya. Tawaf itu boleh berbicara, tapi ketika sholat berbeda. Sampai hari ini tawaf pun masih boleh berbicara. Kalau bapak tawaf itu boleh berbicara dengan orang, komunikasi orang itu boleh. Tapi kalau sholat tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh juga berkomunikasi. Dalam sholat itu yang boleh kita komunikasi dengan menggunakan kata engkau atau wahai hanya dua. Satu kepada Allah, dua untuk Rasulullah SAW dalam tahiyat. Jadi untuk Allah itu kan banyak. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu wahai Allah itu komunikasi langsung. Meskipun itu komunikasi tapi tidak batal. Atau ketika kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alayka, salam kesejahteraan ke atasmu, itu komunikasi langsung. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW maka tidak batal. Tapi kalau untuk yang lain maka batal. Contoh misalkan ya, ada orang yang sholat kemudian mengucapkan alhamdulillah, pas bersin alhamdulillah. Tiba-tiba kita refleks mengucapkan ya rahamukallah, batal gitu. Saya kita komunikasi. Semoga Allah merahmatimu. Jadi akhirnya kita sedang komunikasi dengan dia. Gitu. Ini perkataan yang disengaja, gerak hadas, gerak yang banyak ya. Timbulnya najis, tersingkapnya aurat, berubahnya niat, berubah arah kiblat, istidbar atau membelakangi kiblat. Ini bukan merubah arah kiblat ya, membelakangi kiblat. Makan, minum, tertawa, terbahak-bahak, dan murtad. Inilah 11 hal yang membatalkan salat seseorang. Itu saja mungkin. Syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas kajiannya dan sudah ada yang mengirimkan pertanyaan di chat. Kita mulai dari yang nomor 1. Ini praktikal ini. Jadi request apakah bisa mencontohkan gerakan menjauhkan paha dan perut saat ruku dan sujud untuk laki-laki. Pertanyaan dari Mas Devi. Kalau itu Pak ya, kalau laki-laki ya gini saja Pak. Maksudnya kalau sendiri ini, kalau sujud begini. Kemudian kalau perempuan semua dirapatkan, dihimpitkan ya kalau perempuan. Itu saja Pak ya. Itu. Bapak mungkin bisa cari di internet lah gimana apa namanya. Itu. Kalau perempuan sepertinya kalau di videokan pun nggak mau ya. Jadi biasanya mencontohkan laki-laki gitu. Ini kalau laki-laki sholatnya itu kalau sujud ruku begini, ini apa dijauhkan, tapi dengan syarat kita tidak mengganggu jamaah lain. Tapi kalau nanti mengganggu jamaah lain ya apa? Itu kan bukan masuk itu Pak ya, masuk rukun ya, masuk apa namanya hayah yang merupakan adab-adabnya salat, sunnah salat itu. Lalu pertanyaan yang sujud Ustaz, ya. Mau melanjutkan. Kalau yang untuk bukan sujud, maksud saya yang ruku Ustaz, maksudnya ruku tangannya Pak ya, tangannya. Jadi perempuan itu, laki-laki kalau sholat itu tidak begini Pak, apa namanya, laki-laki agak lebar sedikit tapi tidak terlalu lebar gitu ya. Jadi kalau ruku ini, kalau ruku, jadi kalau tangan ya, mungkin kita buka teksnya lagi ya. Kita buka teksnya lagi biar lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Seorang laki-laki merenggangkan siku tangannya dari badannya, menjauhkan perutnya dari paha ketika apa namanya, ketika ruku dan sujud. Menjauhkan perutnya
dari pahanya. Maksudnya paha itu agak tidak didempet, tidak dirapatkan, Mbak. Kalau perempuan itu dirapatkan pahanya itu, dirapatkan. Laki-laki kan tidak rapat. Sama dengan Bapak kalau naik motor lah gitu. Kalau perempuan naik motor kan gimana, Pak ya? Laki-laki naik motor kan beda itu. Kalau perempuan naik motor biasanya pahanya rapat gini kan, Pak ya? Di motor itu rapat. Kalau laki-laki agak apa? Agak renggang. Itu maksudnya. Ya, tapi yang maksudnya yang berkaitan dengan perut dan paha. Kalau saya paha mungkin agak paham. Cuman itu ketika sujud ya? Ketika sujud. Itu ketika sujud. Iya, ketika sujud. Karena waktu itu saya pernah ini Ustadz lagi sujud. Kemudian setelah selesai sholat saya diingatkan atau ditegur sama kawan saya orang Pakistan bahwa sujud saya salah atau mungkin tidak sempurna karena kurang memanjang ya. Jadi yang dia contohkan itu memang agak sedikit kayak bukan push up tapi memang yang terlalu jauh. Iya, makanya saya nggak terbiasa itu. Jadi tapi dia bilang saya sujudnya kurang tepat atau salah. Jadi agak memanjang gitu, Ustadz. Enggak, sujudnya itu bukan memanjang, Pak ya, melebar. Apa namanya? Melebar, bukan memanjang sampai jauh begitu. Makanya saya apakah ini berkaitan dengan pernyataan bahwa merenggangkan jarak antara paha dengan perut, apakah itu yang dia maksudkan? Jadinya dia agak memanjang ke depan itu cara sujud beliau. Ya. Itu ada juga yang terlalu jauh, Pak ya. Contoh misalkan kaki renggang itu sampai sangat jauh gitu. Ya sederhana saja, sholat itu sederhana. Qadra shibrin, kaki dan kaki itu, kaki kita dengan kaki kanan kiri itu ya sepanjang satu jengkal itu. Ini kaki kanan, kaki kiri. Jangan sampai jauh-jauh, itu susah juga kawan-kawan di sampingnya nanti itu. Jazakallah Ustaz. Ada hadis yang tentang ilzaqul qadam bil qadam, mendempatkan qadam itu. Hadis itu para ulama banyak tidak memainnya sebagai makna harfiah, Pak ya, tapi ingin meluruskan. Soft itu yang penting apa? Lurus. Di Indonesia kadang-kadang juga soft itu terlalu jauh, Pak ya. Ikut sajadah. Kalau ikut sajadah terlalu banyak renggang, Pak ya. Semestinya ya agak rapat lah itu. Rapat tapi juga jangan terlalu rapat. Tidak enak juga itu apa? Kalau sujud terutama. Kalau sujud mau tahiyat akhir itu agak repot apa untuk duduk. Intinya apa, Bevi? Posisi sujud seperti apapun, apabila dahi, tangan, lutut sudah ke tanah dan hidung ya, itu maka sudah sah. Anggota sujud kita itu sudah apa? Sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sujud yang sah. Dahi, hidung, kemudian ini tangan dan lutut. Itu anggota anggota sujud. Dan tentu ujung kaki, ya. Itu saja. Adapun posisi baik dihimpit atau tidak itu masalah afdoliyah. Kalau sunnahnya laki-laki itu tapi tidak memanjang, melebar. Itu kalau Bapak praktekkan melebar memanjang itu jadi agak susah itu gerakan seperti itu, berat. Baik Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya tentang kalau kita sholat di tempat yang baru dan di tengah sholat tiba-tiba ingat kalau kiblatnya salah. Apakah kita perlu ulang sholatnya atau kita bisa langsung pindah arah kiblatnya saja? Langsung pindah arah, Pak. Bahkan kalau misalkan Bapak ke satu tempat 3 hari atau 1 minggu sebelum ada kiblat finder ya contohnya, kita keliru arah kiblat kita. 1 minggu di situ. Ada kawan datang, Pak, kadang kita ke rumah kawan kan ikut arah sajadah di situ ya. Saya kadang-kadang begitu saja, ikut arah sajadah. Kok keliru, maka sholat kita sah. Tidak perlu mengulang. Kalau di tengah-tengah sholat, tiba-tiba diingatkan, langsung kita merubah arah tubuh kita untuk ke arah kiblat yang diarahkan tadi itu. Sama ketika Rasulullah dulu ketika di masjid di Bani Salimah, tiba-tiba ayat datang, fawallu wajhaka syatral masjidil haram.
maka palingkanlah wajah kalian mengarah ke Masjidil Haram. Kemudian kalau nggak salah di rakaat kedua, beliau kemudian memalingkan wajahnya berbalik arah dari Baitul Maqdis ke Baitullah dan tidak mengulang salatnya. Itu jadi caranya begitu, nggak usah diulang salat, kita langsung berbalik arah saat itu juga, dan yang rakaat sebelumnya dianggap sebagai yang sah. Kemudian menghadap kiblat itu tidak harus 100%, ya. Mengarah, syatr, mengarah saja. Jadi nggak usah terlalu kemudian kita sholat memasang kiblat finder semua, nggak perlu seperti itu, terlalu rigid kalau seperti itu. Bagaimana, Bang Surya? Sudah puas dengan jawabannya? Sama-sama, Bapak. Bagaimana sholat ibu menggendong bayi? Oke. Jadi menggendong bayi boleh dalam sholat karena itu diperlukan, tetapi pastikan pempesnya tidak najis itu. Jadi kalau pempesnya dalam keadaan bersih ya boleh, tapi kalau membawa najis berarti kita tadi termasuk dalam tadi itu terkena najis tadi, membawa najis. Jadi kalau bersih nggak ada masalah. Sebab Rasulullah juga pernah menggendong Umamah ketika sholat. Bahkan Rasulullah ketika Al Hasan masih kecil, Rasulullah itu sering dinaiki oleh cucu-cucu beliau ketika sholat. Baik. Jika ada pertanyaan lain, silakan langsung mengacungkan tangannya. Langsung. Nah itu ya, tentang memeluk ya. Jadi menangis sehingga perlu memeluk bayi dengan 2 tahun. Boleh ya. Kalau intinya jangan lupa kita sedang sholat. Artinya memeluknya pun jangan terlalu kemudian kita sampai lupa kita sedang sholat. Jadi pastikan tangan kita masih memeluk ya sekedarnya. Memeluknya sekedarnya. Jangan sampai kemudian sambil diupu-upu itu ya. Itu di luar sholat, itu batal kalau seperti itu. Jadi masanya memeluk ya sekedarnya, kita peluk sebentar gitu, dan sholatnya kita peringkas biar cepat bisa itu mengatasi dengan semestinya. Tapi pastikan bayi itu tidak sedang membawa najis. Tapi kalau misalnya najisnya sendiri ada di dalam pampers, Ustaz, maksudnya kan kita iya. Sama Pak, di pampers atau di mana itu sama dengan najis di saku kita itu. Jadi apakah boleh atau harus? Nggak boleh Pak, harus dalam keadaan suci. Coba apa bedanya pampers itu di bayi atau mungkin najis di pakaian kita? Yang kedua, sholat itu posisi orang harus suci, tempat, badan, pakaian ya. Itu kuncinya di situ. Dan ketika ada ya apa bedanya misalkan ada orang kemudian terkena, minta maaf, pas sholat terkena tai ya, atau terkena najis gitu, dengan bayi yang bawa najis itu, maka harus pastikan bayi itu dalam keadaan bersih, suci, tidak ada najis. Ya. Saya punya satu pertanyaan Ustadz tentang aurat. Jadi kalau misalnya laki-laki lagi sholat, kadangkala mungkin karena kaos kita terlalu pendek, itu kan suka keangkat kalau pas lagi sujud. Nah, sampai sholat kita mungkin setelah selesai kita masih belum sadar bahwa sempat mengangkat gitu, kelihatan auratnya. Tapi setelah sholat, tiba-tiba kita baru nyadar, oh ya ternyata kalau saya lagi membungkuk itu sedikit kelihatan. Apakah saya perlu ngulang sholat lagi? Oh iya, itu saya sering perhatikan ya, beberapa jenis kaos itu, kaos ya t-shirt ya, kalau agak mepet itu kalau sujud ya biasanya dan tidak pakai kaos dalam, sehingga pas sujud itu terlihat auratnya. Ya kita lihat apakah yang nampak itu sampai sejajar dengan pusat atau tidak. Kalau sejajar dengan pusat maka tidak batal, tapi biasanya kalau sudah sujud itu di bawah pusat itu. Kalau kita ukur ke belakang itu pasti di bawah di bawah pusat. Dan seperti itu batal sholatnya.
Maka itu juga perlu kita kasih tahu ke anak-anak kita, ke remaja-remaja, kalau memakai pakaian itu untuk sholat mesti yang panjang. Makanya itulah rahasia kenapa orang Pakistan, Bangladesh itu pakaiannya seperti itu. Berarti karena orang India, Pakistan, Bangladesh itu sholatnya pakaiannya seperti itu, yang belakang itu panjang. Sebab mengantisipasi apabila sholat itu biar aurat tertutup. Termasuk kadang-kadang kalau celana itu terlalu tipis, mepet, itu membentuk tubuh gitu ya. Tubuh laki-laki itu. Ya kalau ikut fikihnya ya sah kalau membentuk saja, tapi jadi akhirnya tidak sempurna. Maka yang paling bagus ya tertutup pakaian Pakistan itu saya lihat bagus itu. Pakistan menutup, minta maaf, bagian belakang itu tertutup semuanya. Meskipun sedang sujud pun tertutup. Tapi kalau t-shirt yang ukurannya agak pendek, yaitu mungkin Pak Agus seringkali kelihatan. Iya. Saya pernah minta maaf saya sangat lembut menegur seseorang depan saya, itu malah marah Pak dengan saya. Saya kasih tahu, Bapak tadi minta maaf, saya sudah sangat lembut, saya tahu itu. Tapi ternyata malah marah ke saya, Pak. Nggak suka, nggak jawab apapun, terus pergi gitu saja. Saya minta maaf, Pak, minta maaf tadi bagian belakang Bapak nampak, itu saya bisik-bisik lah Pak. Intinya memberitahu pun itu perlu ada risiko ya. Tidak semua orang itu menerima. Meskipun baik, tidak semua orang itu bisa menerima. Itu memang luar biasa orang itu perlu hati yang lapang, yang sabar, itu baru nanti bisa menerima. Tapi artinya kalau misalnya kita yang diingatkan Pak setelah salam, berarti kita perlu ngulang sholat lagi ya? Oh iya, itu batal Pak gitu Pak. Baik, terima kasih. Kalau sadar ya, kalau sadar. Maksudnya kalau sadar? Iya, kalau dia sadar, kalau ngerti. Bisa jadi kan dia nggak tahu nggak sadar. Ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Kang Iqbal, mangga silakan. Dari Teh Lia, Kang Agus. Oh, dari Ibu Iqbal berarti ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ibu ya. Iya, mau menanyakan tentang tadi yang entah saya terlewat, tapi kalau misalnya berjamaah dengan sesama perempuan, kemudian imamnya salah, bolehkah mengingatkan dengan subhanallah? Bukan hanya perempuan maksudnya Ustaz. Iya, kalau sesama perempuan boleh Bu ya, kalau sesama perempuan. Kalau sama imamnya misalnya anak saya atau suami saya, terus bacaannya lupa gitu. Oh terus iya, kalau di rumah boleh. Kalau sama anak istri boleh perempuan mengingatkan terus. Tapi kalau di musola, di masjid, meskipun imam salah, tidak usah diingatkan. Diam untuk saja. Perempuan. Ya, gitu. Kecuali tepuk tadi itu saya, ketepuk punggung tangan tadi itu ya. Ya, betul. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, sama. Jadi meskipun imamnya keliru, dan imam pun begitu ya. Jadi kalau sudah diingatkan keliru, imam tidak usah kemudian terlalu berusaha maksimal, udah lupa udah terus sujud saja. Langsung rukuk, maaf. Sekarang ayat keliru ya. Atau baca ayat yang paling mudah lah itu. Inna atau ina yang insya Allah dari kecil kita hafal gak akan lupa. Kadang-kadang imam-imam itu pilih surat yang dia akan menyusahkan dia sendiri dan orang lain juga. Ketika sholat, pilih surat-surat yang susah, dia pun baru hafal mungkin, yang jamaahnya nggak ada satu pun yang hafal. Akhirnya malah repot. Tapi masalahnya itu terus bacaannya kalau dimotivasi seperti itu. Enggak apa-apa ya, kalau emang bisanya hanya itu daripada daripada sholatnya rusak, itu nggak ada masalah. Iya, Ustaz. Sama, Ibu. Baik, ada yang mengangkat tangan lagi. Ini Mas Devi atau Ibu Dince nih? Bapak Dince. Bapak Dince, ya. Pak Devi. Ya, lagi Ustadz kalau masih ada waktu. Tentang hadis Ustadz, yang pertama, apakah masih ada perawi-perawi yang kita menganggap yang entah dari Indonesia atau yang dari luar yang beliau masih hidup dan
kita anggap beliau sebagai perawi hadis. Yang kedua, kadang-kadang di diskusi WhatsApp tuh suka ada diskusi mengenai hadis dhaif dan sahih. Kadang-kadang kan kita orang awam nggak ada pengetahuan untuk itu, cuman kita penasaran ingin memvalidasi hadis itu. Adakah referensi yang kumpulan yang lengkap atau aplikasi sekarang ini untuk memvalidasi sebagai kita yang orang awam? Kadang-kadang kan cara baiknya kita ketemu dengan ustadz atau ulama yang kita anggap tahu. Cuman kalau untuk saya cepat gitu, adakah yang ustadz boleh rekomendasikan kitab kumpulan hadis yang bagus? Itu saja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Pak, saya akan coba itu dulu. Oke. Kita akan cari itu Pak, tentang zaman sekarang apakah masih ada perawi hadis. Ya. Jadi dulu periwayatan itu semuanya lewat lisan, Pak. Periwayatan menggunakan lisan. Kemudian mulai di penghujung abad ke-1 itu mulai ada upaya untuk penulisan hadis. Jadi hadis mulai ditulis. Termasuk di antara yang awal-awal menuliskan hadis adalah gurunya Imam Malik, namanya Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, kemudian Imam Malik itu menulis, Pak. Imam Malik itu menulis kitab hadis yang sangat terkenal, yaitu namanya Kitab Al-Muwatta. Nah, Kitab Muwatta ini kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan bab-bab dalam bab toharo, sholat itu. Sudah mulai dengan bab. Kalau sebelumnya tidak ada bab-bab khusus. Nah, terus begitu, eranya penulisan, era pada abad ketiga, itu penulisan hadis mulai sangat-sangat marak. Ya. Sehingga kita kenal lah di situ ada Kutubus Sittah, kitab yang 6, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, sampai kemudian abad keempat ya. Nah, mulai abad keempat itu hampir semua hadis sudah tertulis ya. Abad 4 sampai 5 itu hampir semua hadis sudah tertulis. Sepertinya sudah tidak ada lagi hadis-hadis yang baru atau yang belum teriwayatkan dalam tertulis. Gitu. Nah, adapun pada zaman ini apakah masih ada ulama yang disebut perawi? Jadi sekarang ini semua periwayatan berhenti kepada kitab-kitab, Pak. Berhenti di situ. Saya mungkin akan buka satu contoh di Indonesia, Pak ya. Sebentar. Nah, akan saya buat akan saya cari contoh sanad ya. Sanad yang oke. Oke, saya buka Pak. Sekarang bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak lihatin ya di slide ya. Nah, ini contoh di Indonesia, Pak ya. Kalau dikatakan siapakah yang masih meriwayatkan, jadi begini. Penulisan itu, contoh ini kitab Al-Muwatta, ditulis oleh Imam Malik.
Berhenti di situ, di kitab Muwatta itu. Imam Malik punya murid sampai kepada murid yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat ini. Ini adalah sanad bacaan kitab Al-Muwatta dari Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU itu. Ini kita baca, amma ba'du. Faqad hasalat lana riwayatun wa ijazatun bi qiraati Muwatta Imam Malik an Syekhina Muhammad Mahfud. Bahwasanya telah ada periwayatan dan ijazah dengan pembacaan kitab Muwatta Imam Malik dari Syekhina, dari guru saya Muhammad Mahfud bin Abdullah, dari gurunya As-Sayyid Amin Al-Madani, dari gurunya, terus dari gurunya, sampai bacaan itu sampai kepada ini ya. An abihi Yahya bin Yahya Al-Laisi an imami Daril Hijrah Al-Hafidh Al-Hujjah Malik ibn Anas. Jadi maksudnya Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Mekah itu beliau mengaji kitab Al-Muwatta dari A sampai Z kepada gurunya Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud dari gurunya As-Sayyid Amin Al-Madani, dari gurunya Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Umari. Itu kalau periwayatan. Oleh karena itu, kalau di Indonesia biasanya kalau orang ingin mengaji kitab Muwatta yang sanadnya sambung, maka ke Pondok Tebu Ireng, Jombang. Biasanya di bulan Ramadan dibaca. Nah, yang membaca itu dulu gurunya pasti muridnya Hasyim Asy'ari. Yang Kiai Hasyim Asy'ari membaca itu di pondok, dibaca sampai khatam. Terus nanti muridnya membaca lagi sampai khatam. Itu Pak Bevi ya. Dari sisi periwayatan. Tapi kalau meriwayatkan dari Nabi sudah berhenti. Berhenti ketika Nabi sudah wafat, sudah selesai. Dan itu setelah dibukukan, biasanya ulama merujuk kepada penulis-penulis buku itu. Jadi saat ini yang ada adalah mengaji kitab-kitab dari guru-guru. Mengaji kitab-kitab hadis dari guru-guru. Nah, tapi harus dipastikan gurunya itu pernah mengaji khatam kepada guru yang lain, gitu. Bukan dari kitab. Kita beli kitab, kita baca. Sebab kalau kita beli kitab terus kita baca sendiri, sangat dikhawatirkan beberapa hal. Satu, kemungkinan salah cetak. Kemungkinan ada typo dari beberapa tulisan. Kemungkinan ada pemahaman yang keliru. Kemungkinan lagi ada salah bacaan. Kenapa? Nggak ada gurunya. Oleh karena itu, kalau ingin membaca dengan detail, itu bisa di majelis-majelis ilmu. Di pondok-pondok pesantren, itu dibaca. Kitab-kitab yang dibaca dari awal sampai akhir, yang sanadnya bersambung sampai kepada penulis buku itu. Tapi kalau periwayatan sudah tidak ada, Pak. Itu sejak abad keempat sudah selesai. Era periwayatan sudah tidak ada, sudah habis. Nah, yang kedua, mengenai status hadis, memang betul. Diskusi di WhatsApp atau apapun tentang hadis dhaif itu sangat meragukan. Sebab apa? Sebab jenis hadis dhaif itu sangat banyak. Nah, kalau di generalisir hadis dhaif nggak dipakai, itu efeknya sangat bahaya. Sangat berbahaya. Yang membahayakan adalah apabila ada hal-hal yang menurut jumhur ulama boleh dilakukan, tiba-tiba dibid'ahkan. Contohnya misalkan, ini hadis dhaif. Ketika selesai sholat ya, kita mengusap ini dahi, membaca la ilaha illallah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu hadisnya dhaif. Tapi Bapak perhatikan, seluruh Indonesia kan menggunakan itu. Mengusap dahi setelah sholat. Itu hadisnya lemah. Dan banyak lagi, sangat banyak hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan pengamalan hadis dhaif di beberapa hal. Itu doa sujud. Subhana rabbil azim itu sahih. Tapi tambahan wa bihamdih itu ada yang permasalahkan. Doa habis adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu sahih.
Tapi tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu ada mengatakan dhaif. Tapi di masyarakat Indonesia, karena tadi menurut Imam Nawawi, di bab-bab doa itu bab fadailul amal, bab fadilah amal yang bisa dilakukan. Termasuk hadis itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, doa buka puasa. Itu seluruh ulama sepakat itu hadisnya hadis yang dhaif. Tapi sekian banyak ulama dari dulu sampai hari ini mengamalkan hadis itu. Karena dianggap itu hadis yang masuk dalam kategori fadailul amal. Bapak pernah nggak dulu-dulu zaman kita kecil ada nggak yang mempermasalahkan doa itu? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, baru akhir-akhir ini kan. Dulu nggak ada. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu masuk hadis dhaif itu. Dari dulu ya doa pakai seperti itu. Nah, jadi itu Pak, metodologi itu memang baru, metodologi atau pandangan yang mengetepikan semua hadis itu tergolong baru. Di abad kemarin itulah mulai muncul. Sebelumnya tidak ada. Yang ada jumhur ulama menerima hadis dhaif di bab fadail untuk diamalkan, kecuali di bab hukum. Menentukan halal dan haram memang tidak boleh dilakukan. Ini kalau salah, ini Pak, ini kalau bulan Ramadan itu kan muncul ini. Jadi ini hadisnya ini Pak. Sumbernya itu di sini. Dari Abu Dawud, hadatsana Musaddad, kita seterusnya an Mu'ad bin Zuhra. Mu'ad bin Zuhra itu bukan sahabat. Beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi beliau annahu balaghahu, telah sampai kepada beliau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya ada yang putus. Nah, sanad putus berarti dhaif. Ketika berbuka puasa Nabi berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini Imam Nawawi ketika menyebut hadis ini disambah hakadha rawahu Abu Dawud mursalan. Beginilah Abu Dawud meriwayatkan dengan mursal. Sebab apa mursal? Sebab sahabat putus, di sini enggak ada sahabat. Nah, artinya hadis ini hadis dhaif. Ini doa yang dari kecil kita hafal, Pak. Di Jakarta, di Surabaya, di radio, di TV. Dari dulu nggak ada yang mempermasalahkan. Kenapa nggak ada yang mempermasalahkan? Sebab tadi itu, menurut Imam Nawawi tadi itu. Dan boleh, bahkan dianjurkan untuk mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam bab fadailul amal, fadilah-fadilah, motivasi-motivasi, kecuali yang palsu. Sehingga hadis ini ya lekat di masyarakat Indonesia, Malaysia, semua. Bahkan jumhurul muslimin di muka bumi ini. Nah, setelah muncul metodologi bahwa hadis dhaif harus dibuang semuanya, akhirnya muncul seperti ini. Dikasih silang, bahkan dikasih tanda, ini stop, jangan dilakukan lagi. Ada juga yang betul seperti ini, bukan seperti itu, dan seterusnya. Bahkan ada juga saran, sudahkah Anda hafal doa buka puasa yang sahih? Dan seterusnya. Dan banyak lagi, bahkan ada yang sampai akhirnya keluar kata-kata yang memvonis, yang buat seperti ini Wahabi. Nggak ada hubungan dengan dengan Wahabi atau bukan Wahabi, ini masalah metodologi. Jadi jumhur ulama, kalau kita kembali ke tadi itu, Imam Nawawi tadi itu di sini, ini Imam Nawawi mengatakan ulama, para ahli hadis, ahli fikih, seluruhnya mereka semuanya mengatakan ya juzu boleh, yustahabbu, dan dianjurkan untuk mengamalkan fil fadail, bab-bab fadilah doa, motivasi-motivasi. Jadi hukum asalnya buka puasa itu sudah dianjurkan untuk berdoa dengan hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, doa itu dianjurkan oleh Al-Qur'an. Tapi bagaimana kita berdoa, dengan cara apa, atau seperti apa, itu tidak semuanya dianjurkan, tidak semua diajarkan. Nah, ini ada hadis dhaif yang mengajarkan doa buka puasa yang masuk bab fadail, bab fadilah amal, yang jumhur ulama mengatakan itu boleh, tidak apa-apa untuk diamalkan. Itu jumhur ulama begitu. Tapi ada sebagian ulama, sebagian kecil
ulama yang mengatakan hadis dhaif semuanya tidak boleh diamalkan. Nah, metodologi yang kedua ini akan akan mempengaruhi sekian banyak hukum dalam fikih. Itu saja mungkin Pak. Syukran jazilah. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin? Jika tidak, saya tertarik dengan satu hal Ustaz tentang mengeraskan saat sholat yang dizaharkan maghrib, isya, subuh itu adalah sunnah. Betul. Apakah pernah dipraktekkan yang tidak zahar? Karena itu sunnah kan maksudnya? Ya, jadi Bapak, terkadang sunnah itu meskipun sunnah, tapi kita nggak pernah meninggalkan. Contohnya misalkan, saya tanya ke Pak Agus, Bapak pernah nggak meninggalkan doa ketika sujud? Subhan rabbiyal a'la. Enggak. Itu padahal itu sunnah. Itu loh. Jadi itu sunnah semua itu. Atau ini, ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Bapak pernah nggak ngangkat tangan ini? Ini kan sunnah ini. Selalu angkat tangan. Jadi sebetulnya banyak sekali Bapak yang sunnah-sunnah yang sering kali kita nggak pernah tinggalkan. Meskipun itu sunnah. Nah, tapi saya pernah sekali Pak. Jadi saya ke rumah kawan, kemudian sholat maghrib. Nah, kita yang mendahulukan tuan rumah. Nah, tuan rumah ini menyuruh anaknya jadi imam. Anaknya sholat maghrib. Diam Pak. Jadi nggak dibaca dengan keras sama sekali. Diingatkan nggak paham kayaknya Pak. Jadi ya selama sholat itu kayak sholat duhur gitu. Selama maghrib kayak sholat duhur rasanya gitu. Sebab enggak, tapi sholatnya sah. Seperti itu. Itu sekali dalam kehidupan saya, orang yang maghrib sholatnya dengan sir, dengan tidak dikeraskan. Baik. Ada sholat yang memang semuanya tidak dikeraskan, sholat jenazah siang atau malam. Biasanya kalau malam sholat siang kebanyakannya memang semuanya sir, semuanya lirih, kecuali sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Selainnya adalah sir. Tapi sholat malam hampir semuanya dikeraskan kecuali sholat jenazah kalau ada pada malam hari. Bahkan sendirian, Bapak kalau sholat tahajud itu mengeraskan suara boleh sendirian. Sholatnya dikeraskan, sholat dengan dikeraskan suaranya meskipun sendirian. Ketika sholat Sholat qiyamul lail. Tidak ada jamaah pun dikeraskan. Itu boleh seperti itu. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Sama-sama. Baik, Bapak. Ya waktunya sudah hampir habis, jadi mohon sediaan juga dari Ustadz untuk memimpin doa, termasuk kesehatan juga, masuk untuk Ustadz yang sedang kurang sehat. Iya nih Pak Dewa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf ya. Termasuk ini mengusap muka ketika selesai itu hadisnya dhaif. Mengusap muka ketika selesai itu doa itu. Tapi masuk dalam fadhailul a'mal gitu. Jadi kalau saya melakukan seperti ini itulah hujah saya ya, bahwasanya itu bisa dilakukan. Kalau Bapak tidak melakukan pun tidak ada masalah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullah wa na'udzubika min asy-syarri kullih. Allahumma dafa'na al bala' wal waba' waz zalazil wal fitan. Allahumma dafa'na al bala' wal waba' waz zalazil wal fitan.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al ahlana wa auladana min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama, Pak Agus.